Pernah nggak sih kamu mikir gimana rasanya nanti di hari kiamat? Semua orang dibangkitkan dari kubur, bumi porak-poranda, manusia ngantri panjang untuk dihisap, jembatan Sirot begitu tipis dan tajam, tapi bayangin ada satu kelompok dari umat Nabi Muhammad yang nggak ngalamin itu semua. Mereka nggak ngelewatin hisap, nggak melewati jembatan Siroting, bahkan nggak ngeliat neraka sedikit pun. Mereka langsung terbang menuju surga. Kok bisa? Siapa mereka? Dan apa rahasia amal mereka di dunia? Keduanya bertemu di antara malaikat dan seorang dari kelompok itu. Lalu malaikat keheranan dan bertanya, "Apakah kalian telah dihisab?" Tidak, kami tidak melihat hisab. "Apakah kalian melewati jembatan Sirot?" Tidak, kami tidak melewatinya. "Apakah kalian melihat neraka Jahanam?" Tidak, kami tidak melihat apapun. "Dari umat siapa kalian?" Kami dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Demi Allah, ceritakan kepada kami amal apa yang kalian lakukan di dunia sampai mendapat kedudukan setinggi ini." Kami punya dua hal yang selalu kami jaga di dunia. "Apa dua hal itu?" Pertama, ketika kami sedang sendirian, kami malu untuk bermaksiat kepada Allah. Kedua, kami ridha terhadap rezeki yang sedikit yang dibagikan kepada kami. Kalian memang layak mendapat kedudukan ini. Dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Rasulullah bersabda, "Pada hari kiamat, Allah akan menumbuhkan sayap bagi satu kelompok dari umatku. Mereka terbang keluar dari kubur mereka menuju surga, kemanapun mereka mau." Bayangin, ternyata kuncinya bukan ibadah besar, bukan amal yang kelihatan orang, tapi justru hal kecil. Yang ayungi cuma kita dan Allah yang tahu. Rasa malu untuk berbuat dosa saat gak ada yang lihat, dan hati yang ikhlas menerima apapun yang Allah kasih, sekecil apapun itu. Di dunia yang serba pamer ini, dua hal itu udah mulai langka banget. Kita sering jaga image di depan orang, tapi lupa jaga hati di depan Allah. Kita sering ngeluh soal rezeki kecil, padahal mungkin disitulah letak ridha yang Allah cintai. Jadi, kalau kamu pengen termasuk umat Nabi yang Allah muliakan tanpa hisab, mulai dari hal sederhana. Belajar malu pada Allah, bahkan saat sendirian. Belajar ridha dan bersyukur, bahkan atas yang sedikit. Karena bisa jadi, dua hal kecil itu justru yang bakal bikin kamu terbang menuju surga tanpa hisab. Kalau kamu kira-kira termasuk golongan yang mana? Kalau Allah tanya hari ini, sudah seberapa sering kamu malu padanya? Tulis di komentar, apa pelajaran paling besar yang kamu dapat dari kisah ini? Atau doa sederhana yang pengen kamu ucapin untuk diri sendiri? Atau masih berani bermaksiat, meski tahu Allah selalu melihat? Klik tombol like biar makin banyak yang dapat cahaya dari kisah ini. Dan subscribe channel ini, biar kamu gak ketinggalan kisah penuh makna selanjutnya.